Kita menjaga hutan dengan tanaman kopi. Tanaman kopi kita tahu memiliki sifat yang sangat bagus untuk menjaga tanah supaya tidak longsor. Kopi memiliki nilai ekonomis yang bagus dan juga kopi bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi dengan adanya konsep konservasi ini kita bisa menciptakan kopi yang bermutu, kopi yang organik dan juga mampu menjaga kelestarian tentang hutan. Karena tanpa hutan kita tidak bisa hidup, tanpa kopi masyarakat tidak bisa tidak bisa hidup dengan layak. Hari ini kita akan segera memulai jelajah negeri kopi Nusantara. Jadi kita akan datang ke daerah-daerah tempat penghasil kopi dan kita akan segera ketemu dengan orang-orang yang memang mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengembangkan kopi Nusantara. Sekarang kita mulai dari Bali. Bali seperti kita tahu punya kopi Kintamani yang rasanya wah, enak banget. Jadi lihat. Loh, Adel? Lah, di sini juga? Iya dong, mau nanam kopi, yuk. Lagi mau nanam kopi sama Beli Komang juga? Iya. Beli Komang, Bayu. Apa kabar Beli? Komang. Halo Beli. Beli Ketut. Wah, akhirnya kita ketemu juga di sini. Iya. Lagi mau nanam kopi, Adel juga mau bantuin. Yuk. Di sini emang kebunnya? Iya. Di bawah situ. Oh, ayo. Saya bantuin ya, ikut ya. Siap. Asik. Berdua? Bawa dua. Oh ya oke, siap. Itu. Jadi ini hutan ini emang macem-macem pohonnya. Jadi ini kan hutan petani di sini Heeh. boleh nanam sesuatu tapi tanpa merusak hutannya. Oh, kalau kopi tuh nggak akan merusak ya? Ya, jadi kopi ini kan salah satu tanaman yang bisa produktif karena ada tanaman penaung. Oh, ini penaungnya. Ya, di samping itu kan kebetulan di sini juga cocok untuk tanaman kopi. Oh, karena Seperti ini, udaranya ya dingin banyak sudah ada ditanam kopi. Oh, di atas. Ya, Dia ya. tuh kopi semua tuh. Ya. Satu, dua. Nah, jadi ini ciri bibit yang sudah siap ya. Ini biasanya ini minimal 5 dia daunnya. Oh, gitu. Atau tingginya 30 cm. Oh, Ya. Nah, tingginya ya, 30 cm. minimal 30 cm. Daunnya ini ada minimal 5 lembar. 5 cabang. Oh, 5 cabang. Iya, Ini berarti udah siap jadi bibit sudah nih ya? siap. Siap ditanam. Oke, berapa lama sih? Kalau bikin bibitnya dari biji butuh sekitar 8 bulan. Oke. Kalau di sini sampai belajar buah 2 sampai 3 tahun. 2-3 tahun ya. Iya. Wah, ini boleh dikasih nama dong berarti nih. Ah, Pohon boleh. kopi Bayu. Siap. Boleh ya? Boleh. Asik. Wah, kita pengen ngobrol lebih jauh lagi nih. Boleh ikut saya nggak? Siap. Kita ke Alam Kaldera. Nanti kebetulan saya di sana udah janjian sama Bulan Sutena. Siap. Tahu nggak lagu yang mana? Tahu. Terpesona. Nah, jangan-jangan udah Pargo juga dia. Oke, ngobrol di sana ya. Berawal dari temenan, udah lama manggil sayang. Awal-awal nanya makan, kamu di mana dengan siapa? Kalau kau marah ku bujuk, nggak mau kau merajuk. Kita bujuk dan love you, ngana balas I love you too. Bilang pa mama mantu, kita so siap, so siap, so siap kasihku. Bilang pa mama mantu, kita so siap kasihku. Mau minta restu, biar jadi mantu.
Baik. Terima kasih sudah bergabung. Ada Adel juga, Yes, thank you. Adela. Dan bareng sama kita nih ada Bli Komang Suwarsana dari Bali Arabica. Apa kabar Bli Komang? Luar biasa. Wah, ini seneng banget nih kita mau ngobrolin soal kopi Kintamani. Kopi yang udah terkenal di seluruh dunia. Apa yang terbaru nih dari kopi Kintamani? Sebetulnya kalau di kopi Kintamani kan kekasan cita rasanya kan rasa jeruk ya. Kopi rasa jeruk itu hanya ada di Kintamani. Nah, selain itu kita juga punya punya kayak semacam local genius bagaimana menciptakan kopi ini bernilai religius. Nah, jadi misalnya kayak setiap 6 bulan sekali kita ada seremoni khusus untuk kopi. Dan juga untuk ke depan kita banyak menggagas untuk namanya kopi konservasi. Kopi konservasi Itu tuh apa? Tuh, udah pernah denger belum? Belum. Oh, tuh yang orang Bali juga belum pernah denger. Jadi gini, konsep kopi konservasi itu adalah bagaimana tanaman kopi ini sangat bermanfaat untuk alam. Kita tanam di tengah hutan, jadi hutannya terjaga, hutannya produktif, masyarakat yang ada di pinggiran hutan itu mendapatkan untung dari tanaman kopi. Bagus juga ya. Keren Dan ini juga ya. konsepnya udah jalan lama. Ini sudah saya kerjakan sekitar dari 3 tahun, jadi kita meng-hire atau kerjasama dengan beberapa petani hutan, ada juga BUMDes. Itu khusus menanam di tengah hutan sosial. Oh, jadi sebenarnya bisa ditanam juga dalam hutan gitu ya kopi ini ya? Kalau kopi ini kan memang perlu tanaman penaung. Jadi hutan ini sangat bagus jadinya. Oke. Baik. Ada yang mau tanya nggak, Lan? Kalau Ulan sih nanya nih, di Kintamani kenapa bisa orang-orang tuh ngopinya sampai jauh-jauh ke Kintamani gitu? Tuh. Ini bagus nih. Keistimewaannya apa? Dari Jadi gini, Kintamani? satu hal yang menjadi kelebihan kenapa sih orang harus pergi ke Kintamani? Pertama, tentu karena cita rasa kopi yang bagus. Yang kedua, ketika kita pergi ke Kintamani dengan menemukan suasana baru, dengan udara yang sangat segar, itu secara tidak langsung pikiran kita menjadi sehat. Lebih sehat. Iya, sehat. Jadi adem. Iya, karena dari udaranya juga ya, benar. Apalagi pagi-pagi tuh sambil lihat sunrise, Iya. sambil lihat awan-awan di bawah. Bawah, Ngopi. benar. Ngopi Kintamani. Aduh, Duh. seru banget. Udah pernah nggak? Belum. Wah, belum. Makanya kita mau ngerasain. Kamu sering ya? Ya iya, kamu orang sini. Anak-anak muda sekarang tuh ini nggak sih, semangat nggak sih untuk jadi petani kopi? Sekarang kan udah jadi konten Iya. penyanyi, konten creator, jadi gadis TikTok. Masih ada nggak yang mau jadi petani kopi? Jadi gini, Gimana caranya supaya mereka mau gitu? pertama yang kita pakai adalah meregenerasi, kita adalah merekrut anak-anak petani. Jadi sekarang kan kita banyak sekali dibantu sama pemerintah, termasuk saya juga ikut di Duta Petani Milenial. Iya. Nah, jadi dibantu. kita seperti agen. Jadi agen yang ada di daerah, bagaimana kita memberikan sebuah sebuah istilahnya semacam pemberdayaan bagi petani-petani muda bahwa bertani itu tidak identik dengan kemiskinan, bertani itu tidak identik dengan kotor. Oh iya. Jadi bagaimana petani-petani yang muda ini itu harus dilatih dan memiliki jiwa entrepreneur. Iya, Selain dikembangkan bertani, ya. tapi mereka juga mampu menjualkan hasil dari yang mereka petik di kebun. Nah, Bli, harapannya apa nih buat Kopi Kintamani? Kedepannya supaya lebih oke lagi, apa kira-kira bentuk support dan dukungan yang diinginkan? Harapan terbesar kami adalah bagaimana kopi ini tetap terjaga, lingkungan lestari, petani kopi lebih sejahtera. Caranya? Caranya adalah di sini perlu kolaborasi antara petani, pemerintah, dan juga stakeholder. Artinya bagaimana kalau saya di sini punya mimpi bagaimana kopi Kintamani ini mendunia. Oke, Oh, dari pemerintah bentuk dukungan seperti apa tuh? Pemerintah misalnya ada pendampingan supaya petaninya lebih pinter. Yang kedua mensupport dalam bentuk bibit, pelatihan, sehingga petani ini semakin hari bisa naik kelas lah istilahnya. Iya. Oke. Kalau dari petaninya apa kira-kira? Dukungan yang dari petani ya. Ya, buat petaninya apa harapannya? Jadi kita dari petani berharap bahwa kopi Kintamani ini bisa mendunia. Oke. Mendunia karena produknya dan juga mendunia karena aktivitinya, karena kita kan hidup dari tourism. Jadi kopi Kintamani ada untuk tourism di Bali. Mantap. Jadi ini butuh dukungan banyak pihak ya. Iya.
dari pemerintah, dari petani dan juga dari pembeli. Kalau dari pembeli, Dari TikTokers, pembeli Iya ya tuh, betul. pembeli tuh konsumen. influencer. Yes, influencer. Dari pembeli apa yang Kalau dihadapi? dari pembeli yang perlu adalah bagaimana para pembeli ini hadir untuk para petani, memberikan apa namanya ilmu-ilmu kekinian lah terkait dengan petani. Sehingga ke depan itu ada pendampingan dari petaninya. Kira-kira saya butuh kopi yang bagus nih. Jadi bagaimana caranya bikin ya diajarin. Biar- Sehingga ke depan itu jadinya direct trade ya. Dan di sini akan muncullah sebuah konsep fair trade. Bagaimana petani untung, pembeli untung, alam pun tetap lestari. Lestari, bener itu dia banget. fair trade namanya. Fair trade. Mantap. Mantap banget. Keren. Jadi siapa tahu nanti para tiktokers, influencer bikin konten bareng sama petani supaya petani juga dapat cara gimana mereka sosialisasiin cara Iya, dan kopinya. benar kan. banget. Mantap. Jadi jangan heran nanti kalau beli komang. Iya. Bisa. Nggak bisa. Kita ngopi ya. Beli komang. Praktekin dong, ngajarin kita bikin kopi yang benar tuh gimana. Kita pengen tahu ya. Mau Yang tahu sama banget. Ini salah. Apa aja nih? Siap. Jadi hari ini kita akan coba. Ini kopinya spesial, limited edition. Mantap. Wow. Ini namanya wine kopi. Jadi kopi Kintamani yang kita fermentasi nanti akan memunculkan taste baru. Itu seperti kopi rasa anggur. Nah, tinggal dimasukin. Kenapa biji? Supaya kopinya lebih Fresh. fresh dan daya tahannya lebih lama. Iya. Gitu. Iya. Tinggal diputar. Kan. Setelah itu biasanya kalau saya itu ada perbandingan antara kopi dengan air. Oke. Jadi kopinya 1:15. Jadi kopinya 1 gram, airnya nanti 15 ml. 15 mili. Nah, itu tinggal ditimbang. Nah, ini sekitar 10 gram. Yang 10 gram. masukin Berarti airnya 150. 150. Ya. Jadi yang pertama kita gini, bikin kopi lumpur. Oh, diputar-putar ya? Ya. Pertama tuh segitu dulu. Ya, bikin lumpur. Heeh. Kalau ini 10, air yang kita masukin itu kurang lebih sekitar 20 mili. Oh. 1:2 berarti ya? Ya. Oke, terus? Oke, oke. Nah, setelah dibikin lumpur, kenapa bikin lumpur? Supaya ekstrasinya bagus, aromanya bagus. Itu tergantung daripada kopinya sama Oh, oke. cita rasa yang akan kita munculkan. Oke. Kalau dia kopinya di grain semakin halus, biasanya kopinya itu semakin pahit. Nah, ini Ini kita tuh diamkan didiemin berapa lama nih? sekitar 3 menit. 3 menit. Siap. Cheers dulu Oke, dong. sekarang kita coba ya. Kopi Kintamani. Kopi Kintamani. Cheers. Langsung lo dari Beli Komang. Oke, kita coba. Sukses selalu. Jadi kayak gini ya, pertama Oke. Nah, juga nih. kita punya seremoni nih Gimana? yang berbeda. Nah, jadi menikmati kopi itu nggak perlu buru-buru. Oke. Yang pertama, biasanya kita goyang-goyang ya. Oh, Biasanya, digoyang-goyang setelah itu baru kita dulu. cium. Baru diseruput. Pahit. Aku mau minum kopi sambil ngeliatin kamu aja deh. Biar kopi pahitnya di sini, manisnya di situ. Ah. Yuk, kita balik lagi. Let's go. Wah, sama juga caranya. Tadi yang maksudnya bikin lumpur dulu, baru gitu. Mantap ya. Aduh, gimana kesan-kesannya? Enak banget light kopinya. Apalagi suasananya begini. Iya, begini. Iya, ini makanya di Alam Caldera keren banget tempatnya. Thank you loh, terima kasih Alam Caldera yang sudah menyediakan kita tempat untuk bisa ngobrol dan belajar soal kopi Kintamani. Kopi, benar banget. Mas Gitar. Mas gitar. Biar lebih semangat kita nyanyi lagu ghosting aja. Wah, iya lagu apa aja deh. Lagu apa Bulan aja, yang nyanyiin. penting Sambil Bulan ngopi, nyanyi. Sambil ngopi. Ya, Oke, sambil ngopi. Bulan ngopi lah. Tiap hari kita chatting, malamnya kita calling, baper sampai salting, tapi nata kamu ghosting. Welat kang ghosting, kang ghosting, ghosting, kang ghosting, kang ghosting. Welat kang ghosting, kang ghosting, ghosting, oh kang ghosting, kang ghosting. Aduh.
Tapi kamu gak suka di ghosting kan? Ya sering di ghosting. Oh, sering di Kayaknya ghosting. Muncul lagu ghosting. Oh. Kayaknya model kayak gini sih justru sering Ghosting, nge-ghosting. makanya. Adi minum lagi kopinya. Boleh, Silakan. boleh. Ini enak banget. Jangan bohongan ya. Maksudnya marah ibunya. Maaf. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih buat Alam Caldera dan terima kasih juga Bli Komang, sukses selalu, Bulan sukses selalu, ditunggu terus karya-karyanya dan juga mungkin lagunya ada di segala macam sosial media. Yes, Oke, benar banget. Del, kita jalan-jalan lagi. Oke, kita jalan-jalan lagi. Siap.